Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kita bertemu dengan muslim yang lainnya, kita mengucapkan salam. Wa idza da'aka fa'jibu. Dan apabila saudara muslim kita mengundang kita, maka kita memenuhinya. Yang ketiga, wa idza istansahaka fansahhu. Dan apabila engkau dimintai nasihat, maka nasihatilah. Wa idza 'atasha wa hamidallahu fasammithu. Wa idza 'atasha fa hamidallahu fasammithu. Dan apabila dia saudara muslim kita bersin, kemudian dia memuji Allah dengan alhamdulillah, maka kita mendoakannya. Wa idza maridda fa'udhum. Dan apabila saudara muslim kita sakit, maka kita menjenguknya. Dan yang terakhir, wa idza mata fatba'hu. Dan apabila saudara muslim kita meninggal dunia, maka ikutilah jenazahnya sampai ke pemakaman. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan di awal, yaitu hakul muslim, hak seorang muslim. Dan di sini yang sebelum kita membahas jauh, atau mungkin kita mau membahas satu demi satu, yang perlu kita ketahui di awal adalah hak seorang muslim. Hak itu apa yang kita ketahui tentang hak? Kira-kira dari bapak-bapak, hak itu bapak? Hak, kita sering mendengar kata hak, kita mempunyai hak. Apakah hak sama dengan kewajiban? Hakul muslim ala muslim sittun. Hak, para ulama mengatakan bahwasanya hak adalah sesuatu yang seyogianya harus kita lakukan, sesuatu yang seyogianya kita lakukan atau tidak seyogianya kita tinggalkan, atau gampangannya sesuatu yang harus kita lakukan. Di sini kalau kita membahas dari kata hak, apakah dijaluri hukuman wajib atau sunnah? Yang kalau kita menunaikan hak seorang muslim itu wajib atau sunnah? Kalau misalkan ada saudara kita yang sakit, kira-kira itu kita wajib menjenguknya atau tidak? Atau hanya sebatas sunnah? Atau mungkin hanya mubah? Di sini harus kita ketahui di awal. Ternyata dalam hadis tersebut ada di antara 6 itu ada yang wajib. Wajib dalam artian kalau kita tidak melakukannya, maka kita kena hukum dosa. Akan tetapi ada di antara 6 itu yang hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Hakul muslim ala muslim sittun. Kemudian di sini Rasulullah menyebutkan ada 6. Ketika Rasulullah menyebutkan ada 6, apakah hak seorang muslim ini hanya ada 6? Apakah mungkin ada lebih dari 6, 7? Di sini juga kita harus bedakan antara hadis Rasulullah yang mengatakan dunia Islam ala khamsin. Ketika Rasulullah menyebutkan hadis dunia Islam ala khamsin, ya, itu memang hanya 5 saja. Tidak mungkin ada yang ke-6, ada yang ke-7. Tapi sebenarnya fondasi Islam itu ada 5. Ya sudah, ketika di hadis tersebut ya memang hanya ada 5 saja. Gak mungkin rukun Islam itu ada 6. Tapi di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan hakul muslim ala muslim sittun. Dan ternyata haknya seorang muslim kepada muslim yang lainnya tidak hanya sebatas 6 yang disebutkan
di dalam hadis ini. Ternyata buktinya apa? Ya di hadis lain Rasulullah juga bersabda tentang hak muslim atas muslim yang lainnya ada 7. Hak yang pertama yaitu idza laqitahu fasallim alaih. Apabila kita bertemu dengan saudara muslim kita yang lainnya, yaitu kita mempunyai hak atau mempunyai sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu mengucapkan salam kepada sesama muslim kita yang lainnya. Jadi ketika seseorang sudah masuk ke dalam Islam, maka dia sudah mempunyai kewajiban, ya, dia sudah mempunyai hak yang harus ditunaikan kepada muslim yang lainnya. Sehingga ketika seseorang baru masuk Islam, maka dia sudah mempunyai hak juga kepada muslim yang lainnya. Kalau dia sakit, ada yang menjemputnya. Dan inilah indahnya Islam. Ketika seseorang baru masuk Islam, dia sudah menjadi saudara dengan muslim yang lainnya. Kemudian dalam mengucapkan salam ini, kita juga harus tahu ini, ketika kita dalam mengucapkan salam, apakah kita mengucapkan salam dalam jangka waktu 1 hari tidak bertemu kita mengucap salam, atau mungkin 1 menit, atau mungkin berapa waktu kita mengucapkan salamnya. Ternyata Rasulullah SAW pernah bersabda di suatu hadis yang lain bahwasanya yang membatasi seseorang atau yang menyebabkan seseorang mengucapkan salam itu ketika ada sesuatu yang menghalangi, entah itu pohon, tembok, ataupun yang lainnya. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan jika kita terhalang, misal kita sekarang sudah bertemu dengan saudara muslim kita yang lainnya, kita mengucapkan salam, kemudian kita terhalang lewatin sebuah pohon, itu kita salam lagi. Kalau dari hadis Rasulullah menganjurkannya seperti itu. Dan bahkan ini pernah ada suatu kisah para sahabat itu ketika dalam perjalanan, kemudian dia melewati sebuah penghalang. Sebelum ketemu penghalang dia salam, setelah ketemu penghalang juga salam lagi. Karena memang Rasulullah menganjurkan mengucapkan salam, memberikan hak salam kepada muslim yang lainnya, yaitu ketika terhalang sebuah penghalang yang dari pohon. Kalau zaman sekarang mungkin bisa jadi ya, ketika mungkin kita sebelumnya salam, kemudian ada mobil lewat, kita salam lagi, itu dibolehkan, dan itu yang dianjurkan Rasulullah. Mungkin karena waktu kita tidak banyak, namun insyaallah semoga di lain waktu kita diberikan kesempatan untuk membahas hak muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Dan tadi kita baru sebutkan 1 dari 6 yang ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian apa yang mungkin bisa kami sharingkan, apa yang mungkin bisa kami bagikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.